pagi pemirsa. Berjumpa kembali di Jendela Negeri bersama saya Happy Andrian. Dan saya Boy Sani Tamrin. Hari ini tanggal 7 Maret 2023. Tentu saja kita masih akan memberikan informasi-informasi yang menarik dari beberapa daerah di Indonesia. Ya, dan hari ini kita juga akan membahas seputar tema kita nih, Boy, yaitu problematika petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena seperti yang kita tahu, petani di Indonesia memang agak kesusahan nih untuk akses pupuk bersubsidi. Benar sekali, karena saat ini kan kita tidak tahu problematika di lapangan itu seperti apa. Dan yang pastinya kita harapannya bahwa petani di Indonesia mendapatkan pupuk bersubsidi secara nyata ya. Betul, secara nyata dan juga secara mudah. Mudah, gitu ya. benar sekali. Dan seperti biasa kita nggak hanya berdua pemirsa, hari ini kita sudah ada narasumber yang sudah bergabung di Studio 4 TVRI Jakarta. Sudah ada Bapak Sadar Subagio, Sekjen HKTI. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Yes, ini dia bapaknya sudah hadir. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Iya, sehat selalu. Hari ini segar sekali. Duduk Pak, silakan Pak. Terima kasih. Kita akan bahas tentang pupuk bersubsidi nih Pak. Dan kita juga akan melihat informasi dari beberapa wilayah di Indonesia bagaimana pensubsidian di sana ya. Benar untuk sekali. Pupuk bersubsidinya dalam reportase berikut ini. Iya, seperti biasa kita akan melihat informasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada 3 hari ini, ada di mana sekali, aja? ada Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Bali. Dan saat ini kita langsung ke Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan sedang berupaya untuk membuat pupuk bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Dan tentu saja upaya pemerintah ini sudah dilakukan dengan berbagai macam metode. Untuk itu bagaimana cara pendistribusian pupuk bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan? Kita sudah tergabung dengan Ari Eka Sari secara langsung dari Palembang. Silakan Ari Eka untuk melaporkan informasinya. Ya, baik, terima kasih Boy dan juga Hetty dan juga pemirsa. Problematika petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi ini memang saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Apalagi di Sumatera Selatan sendiri yang terbilang sebagai provinsi yang mensupport ketahanan pangan nasional. Untuk diketahui luas lahan pertanian di Sumatera Selatan saat ini mencapai 470.603 hektar dengan jumlah petani berdasarkan data simultan sebanyak 770.766 petani. Nah, dasar daripada alokasi pupuk subsidi ini adalah para petani yang sudah terdaftar melalui data simultan. Dari 770.766 petani yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, baru 310.231 petani yang memenuhi syarat. Jumlah ini tentunya masih sangat jauh sekali dari target sasaran. Karena adanya beberapa kendala, diantaranya data kependudukan dan beberapa regulasi yang tidak memenuhi syarat. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bambang Pramono. Penyebabnya ada 2. Yang pertama, untuk mendapatkan alokasi pupuk subsidi ini, terdaftar di simultan itu berbasis nomor induk kependudukan. Nah, ini masalah utamanya. Masalah utamanya nomor induk kependudukan yang ada di petani itu ternyata tidak sinkron dan selaras dengan yang ada di Dukcapil, Dinas Dukcapil. Nah, ini sedang kita benahi. Permasalahan kedua, kenapa sih dari 770.000 tadi hanya 310.000 yang bisa melakukan input untuk mendapatkan pupuk subsidi? Itu karena lahan petani di Sumatera Selatan itu rata-rata lebih dari... Ya, Boy, Hetty dan juga pemirsa, salah satu daerah penghasil sektor pertanian yang cukup besar di wilayah Sumatera Selatan adalah Kabupaten Banyuasin. Salah satunya di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan. Dari 1.000
hektar luas desa, 80%-nya merupakan lahan pertanian padi sawah lebak IP 200. Bahkan untuk satu kali panen dari desa ini bisa menghasilkan kurang lebih 500.000 ton gabah kering atau 300.000 ton padi. Saat ini saya sudah bergabung dengan salah seorang petani dari Desa Gelebak Dalam, Bapak Fauzi. Pak Fauzi, selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Ya, Pak Fauzi, langsung bertanya mengenai regulasi pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan ini. Saat ini menurut Bapak sebagai petani seperti apa sih? Ya, untuk regulasi pupuk di Sumatera Selatan khusus alhamdulillah untuk sekarang ini terpenuhi, Bu. Ya, baik terpenuhi, terutama Desa Gelebak Dalam untuk pupuk di MP1 dan MP2 semuanya terpenuhi untuk lokasi Gelebak Dalam. Kalau untuk kuota sendiri, untuk khusus petani di Desa Gelebak Dalam berapa Pak jumlahnya? Ya, untuk kuota petani pupuk bersubsidi di Desa Gelebak Dalam untuk tahun 2022 yang telah ditebus untuk dari 19 kelompok yang sudah terdaftar di simultan untuk urea 87,3 ton dan sedangkan untuk NPK 77,9 ton, Bu. Baik, kuota itu mencukupi nggak untuk para petani di sana, Pak? Kalau ditanya untuk mencukupi, alhamdulillah cukup. Tapi untuk kebutuhan petani masih kurang, Bu. Baik, solusinya apa? Solusinya untuk petani, ya untuk sekarang ini petani telah berinovasi dengan mengadakan pupuk kandang dan juga perbaikan tanah, yaitu pemberian kapur, Bu. Karena pupuk yang diberikan walaupun sedikit bisa diserap langsung oleh tanaman yang berupa padi di lahan Desa Gelebak Dalam. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas waktu dan informasi. Yuk, sama-sama, Bu. Boy, Hetty, dan pemirsa, saat ini kuota pupuk subsidi di Sumatera Selatan di tahun 2023 ini mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini untuk pupuk urea sebesar 107% dan juga untuk pupuk NPK sebesar 89%. Ini tentunya karena adanya sosialisasi dan pendampingan oleh para penyuluh pertanian untuk para petani di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi dari Sumatera Selatan, kembali ke Jakarta bersama Boy dan Hetty. Oke, terima kasih Ari Ekasari yang sudah melaporkan langsung dari Palembang, Wong Kito Galo. Yes. Ini gimana tanggapannya ini ya, Happy? Ini menarik sekali. Kalau kita lihat berarti akar permasalahannya itu apa sih Pak? Problematika pupuk bersubsidi ini yang langka sepertinya. Kalau tadi saya dengarkan beberapa sudah di atas 100%, ada yang 107%. NPK masih di bawah 100%. Kalau secara keseluruhan dari tahun 2000 ya dari 20 tahun memang ini problem laten. Karena antara permintaan sama penyediaan itu nggak sinkron. Selama 20 tahun ini. Selama 20 tahun ini sampai tahun 2022 permintaan itu mencapai 24 juta ton rata-rata. 24 juta ton yang bisa disediakan 9 juta ton. 9 juta ton. Jadi itu yang pertama, ada disparitas yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah disparitas harga. Harga pupuk bersubsidi itu 1/4 dari harga pupuk non subsidi. Nah, ini bisa menimbulkan moral hazard. Jadi urea yang bersubsidi sekarang harganya 2.250, sedangkan yang non subsidi itu 10.000. Yes. Disparitas harga yang sangat besar. Yes. Jadi, nah, problem ini insya Allah tahun 2023 ini insya Allah bisa diselesaikan. Yes. Jadi sekarang ini kalau dulu kenapa permintaannya banyak? Karena yang disubsidi itu sampai lebih dari 70 komoditas tanaman. Oke. Hampir semua jenis tanaman yang ditanam itu disubsidi asal luasannya di bawah 2 hektar. Benar. Sekarang subsidinya itu hanya untuk 9 komoditi tanaman, 3 tanaman utama, padi, jagung, kedelai, tebu rakyat, dan bawang merah, bawang putih, cabai merah,
bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbuan lah ya. Kakao. Dari perubahan ini, jenis pupuknya pun yang disubsidi hanya 2, yaitu urea dan NPK. Betul. Dengan demikian, perhitungan kami, harusnya 9 juta ton itu cukup. Harusnya 9 juta ton cukup. Cukup. Kalau yang kemarin nggak cukup, ya, sekarang mestinya cukup. Hanya masalahnya juga, masalah susulannya ada. Apa tuh? Ada masalah baru berarti? Ada juga masalah baru. Karena jenis pupuknya baru, sosialisasinya ini harus ditingkatkan. Karena kan biasanya pakai pupuknya itu kan ada urea, TSP, NPK, ZA. Sekarang hanya urea dan NPK. NPK-nya pun NPK 15, 10, 12, bukan 15. Oke, Pak. Dengan 2 pupuk subsidi saat ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari petani Indonesia saat ini? Menurut Bapak seperti apa? Harusnya sudah. Sudah ya? Sudah. Karena 2 pupuk ini unsur makronya sudah cukup lengkap. Sudah cukup lengkap. Dan pendistribusian tersebut apakah sudah tepat sasaran nih yang dialami oleh petani saat ini? Yaitu dengan kecukupan yang ini diharapkan sekarang ini lebih karena kan untuk bisa sampai ke sini dari Kementerian Pertanian mendata, DKK, kemudian diverifikasi oleh bupati maupun wali kota. Ya. Oh ya, ini udah verified. Ini belum. Jadi datanya sekarang itu sudah terkonfirmasi baik dari Kementerian Pertanian maupun dari kabupaten setempat. Yes. Kendala sebenarnya yang dialami para petani saat ini, apakah dengan mekanisme yang sudah diterapkan itu sebenarnya sudah mumpuni atau belum? Menurut Bapak? Ini tantangannya ya. Tantangannya ini, mekanisme secara teori sudah oke. Tetapi disparitas harga antara pupuk subsidi sama non subsidi yang sedemikian besar, ini tantangan tersendiri. Bagaimana misalkan saya terima pupuk dengan harga 2.250, sedangkan di luar ada pupuk yang sama harganya itu sampai 10.000. Ya kan? Jadi kami punya pemikiran dan sudah kami usulkan bahwa barang subsidi itu bukan barang dagangan. Kalau bukan barang dagangan, pendistribusian subsidi ini seyogianya itu tidak melewati jalur-jalur kios dagang, tapi langsung didistribusikan ke petani melalui asosiasi-asosiasi petani. Berarti sampai saat ini Pak masih ada pendistribusian melalui kios yang mungkin ini sebenarnya tidak adil untuk bagi para petani. Menurut itu titik lemah pendistribusian. Titik lemahnya ya. Ada 2 barang yang sama kualitasnya, hanya karungnya yang berbeda. Iya. Kalau dari segi kendala untuk pendistribusiannya nih Pak, selain yang tadi, ada lagi nggak Pak kira-kira? Saya rasa tidak ada ya. Tidak ada pendistribusiannya. Pupuk Indonesia sudah cukup mumpuni untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia. Karena kan negara Indonesia ini adalah negara agraris yang pastinya tanahnya subur, yang diharapkan juga kan kita bisa mampu untuk memenuhi ketahanan pangan di Indonesia. Kalau untuk sekarang nih Pak, untuk kita kan sebentar lagi juga bulan suci Ramadan nih. Untuk ketersediaan pupuknya bagaimana Pak? Untuk ketersediaan pupuk sekarang mestinya tidak masalah karena pupuk periode sekarang justru belum begitu dibutuhkan. Karena sekarang musim panen. Musim panen, betul. Ya. Nanti dibutuhkannya itu setelah panen ini akan berakhir April kira-kira ya. Nanti musim tanam berikutnya Juni itu dibutuhkan. Oke. Jadi persiapan kalaupun ada masukan-masukan atau saran ya buat penyelenggara ini harusnya masih bisa. Oke, ini seru sekali perbincangan kita bersama Bapak di pagi hari ini. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Jendela Negeri. Masih bersama kami di Jendela Negeri.
Hari ini seru sekali ya. Benar. Kita ngomongin pupuk bersubsidi. Benar. Dan kali ini kita akan melihat informasi dari Bali. Ya, di Bali. Saat ini sudah bersiap-siap rekan kita dari Bali. Dan di Bali ternyata problematikanya begitu banyak juga ya. Banyak sekali upaya pemerintah untuk mengatasi pupuk bersubsidi ini. Tapi tidak semudah itu karena di Bali juga ada problem yang memang harus diselesaikan. Untuk itu mari kita simak rekan kita yang langsung dari Bali untuk melaporkan, yaitu Henry Balaprada. Henry Balaprada, silakan untuk laporannya. Baik, selamat pagi Boy dan juga Happy dari Bali. Dapat kami laporkan seperti informasi yang telah disampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan bersubsidi berupa pupuk bersubsidi kepada para petani sebagai upaya dalam mendukung sistem ketahanan pangan nasional. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sistem pertanian, pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi para petani pada subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, kemudian hortikultura berupa cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta perkebunan berupa tebu rakyat, kakao, dan kopi. Dan berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi di Bali telah mencapai 40.000 ton. Dan berikut keterangan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada. Pupuk Indonesia itu pupuk urea, NPK itu ada di kita. Itu melalui distributor yang sudah kita tunjuk seperti itu. Tidak ada masalah ya. Ketersediaannya sampai akhir Desember ini kita ada 40.000 ton. Ya, 40.000 ton. Nah, kalau kita bilang cukup, sangat cukup untuk pupuk bersubsidi. Dan saudara, di Bali sendiri sistem pertanian dijalankan dengan menggunakan sistem subak, di mana subak ini dipimpin oleh seorang pekaseh yang juga berfungsi sebagai pengawas atau juga sebagai perwakilan dalam menjalankan atau mengatur sistem pertanian di Bali. Dan adapun mengenai proses penebusan terhadap pupuk bersubsidi ini, di mana pekaseh diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pencairan pupuk bersubsidi, saat ini telah hadir bersama saya Pekaseh Subak Sembung, Bapak Imade Daryasa. Selamat pagi Pak Made. Ya, terkait dengan topik kita bahas, bagaimana para petani di Subak Sembung terutama dalam memperoleh atau mencairkan pupuk bersubsidi, terutama dalam sistem administrasinya Pak Made. Iya, terima kasih. Gininya biasanya saya yang sebagai Pekaseh membuatkan RDKK dulu. RDKK itu berisi nama-nama petani dan luas lahannya. Sudah RDKK-nya sudah jadi, saya langsung setor ke KUD Penateh sebagai penyalur. Udah tuh ke KUD Penatehnya langsung nanti dibawa RDKK-nya ke distributor. Baik, terkait dengan administrasi tersebut, apakah ada kendala yang dihadapi para petani, terutama di Subak ini? Yang pertama kemungkinan administrasinya di bidang tanda tangan. Bapak kesulitan di lapangan, maklumlah petaninya yang sudah umuran, yang sudah tua, kemungkinan tanda tangannya berbeda. Itu kendalanya. Yang kedua, kendalanya biasanya di bidang di acara pengiriman pupuk, terutama cuacanya, kemungkinan air raya kemungkinan terbentur, kemungkinan di sana ada keterlambatan sedikit. Baik, semoga bisa teratasi ke depannya. Terima kasih Pak Made. Dan saudara, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi memang bukan selalu berjalan mulus dan bahkan banyak petani yang masih sering menjumpai berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut tidak hanya terjadi di Subak Sembung di sini saja, tetapi juga di Subak lainnya seperti di Subak Jatiluwih. Para petani merasa masih sering kesulitan dalam mencairkan pupuk bersubsidi, bahkan banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan sama sekali. Padahal alokasi pupuk bersubsidi telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, para petani biasanya membeli pupuk sendiri atau menggunakan pupuk organik, walaupun pengolahan lahan menjadi lebih lama, dan banyak di antara mereka juga yang saling berbagi pupuk satu sama lain agar tetap dapat berproduksi. Dan berikut keterangan dari salah satu petani, Bapak Iwayan Mustra. Terus mulai di tahun 2023 ini beda lagi dengan sistemnya.
itu harus pakai KTP asli, itu di scan dan di input. Walaupun di alokasi istilahnya untuk tahun ini udah muncul, tapi ketika input di KUD maupun distributor yang lainnya itu bisa tidak muncul. Dapat ditarik benang merah atau kesimpulannya permasalahan yang dihadapi para petani terkait dalam pencairan pupuk bersubsidi adalah pada sistem penebusannya, terutama pada proses administrasi. Para petani berharap dengan adanya sistem penebusan dan proses administrasi yang sederhana dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah sehingga hasil pertanian dapat mereka maksimalkan setiap harinya. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Bali. Saudara, kembali ke studio. Boy dan Happy. Ya, terima kasih Henry Balaprada yang sudah melaporkan dari Bali mengenai potret permasalahan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Terima kasih. Ya, Pak, untuk reportase dari Bali ini bisa ditanggapi? Tanggapannya, Pak? Ya, rasanya hampir sama ya di semua daerah. Tapi semua problematikanya sama. Sama, ya kan ya? Jadi dengan sistem yang lama, problematikanya ya selama 20 tahun seperti itu. Ya. Nah, kami berharap dengan adanya pembaruan sistem ini akan menjadi lebih baik. Cuma namanya juga sistem baru. Pasti nanti akan juga ada potensi problem baru. Iya. Sosialisasinya udah mulai juga tapi Pak? Masih kurang. Masih kurang ya. Beradaptasi ya berarti ya dengan sistem yang baru ini. Iya, jadi saya khawatir nanti kalau sosialisasi tidak gencar, datang pupuk, metodenya dan ininya kan berbeda. Benar. Yes. Pak, bicara masalah stok pupuk bersubsidi, ini mencapai 714.092 ton dengan ketentuan stok minimum 449.923 ton. Artinya saat ini itu sudah 159% lebih banyak dari ketentuan stok minimum. Ditanggapin, Pak. Oke, kalau mengenai stok minimum sekarang ini tidak jadi masalah. Karena kebutuhannya itu yang disubsidi itu 9 juta ton. Sama seperti tadi. Ya, jadi kalau kira-kira dibagi 12 ya cukup lah. Cukup. Ya, sebenarnya cukup. Ya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya penggunaan pupuk itu tidak linear tiap bulan sama. Ya, dia akan menjadi memuncak pada waktu musim tanam. Oke. Yang sekarang ini ya enggak. Nah, belum. Jadi nanti pada waktu bulan Juni, ya, Juli, terus nanti juga datang lagi pupuk itu bulan Oktober, November, itu paling banyak. Yes. Permintaan di bulan itu yang banyak. Ya. Musim tanam di situ. Musim tanam ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak nih, upaya pemerintah dalam mengatasi problematika pupuk bersubsidi itu seperti apa, Pak? Upayanya sudah banyak menurut saya. Anggaran sudah. Anggaran cukup. Kalau untuk ini anggaran menurut kami cukup. Ya. Perubahan jenis yang disubsidi ini termasuk perubahan yang menurut saya patut diacungi jempol keberanian. Yes. Ya. Berarti jauh lebih baik dong ya. Harusnya lebih baik. Tetapi menuju sistem yang baru, katakanlah ya, bahkan tangan kanan lebih baik dari tangan kiri. Tapi kalau udah terbiasa dari tangan kiri, berpindah ke tangan kanan, ya nanti penyesuaian lagi. Iya, penyesuaian lagi. Kalau saya khawatir itu akan jadi, dan juga sinkronisasi di pemerintah sendiri ya. Kami cukup khawatir dengan itu. Khawatir? Kenapa, Pak? Khawatir? Ini kan ada suatu rekomendasi pemupukan yang dilakukan oleh Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian oleh Pusat Penelitian Tanah. Kalau pemupukannya itu hanya urea dan NPK 15-10-12, itu harusnya komposisi NPK-nya
itu baik untuk tanaman jagung maupun untuk tanaman padi, NPK-nya itu lebih tinggi dari ureanya. Yes. Jadi kalau NPK-nya kali jagung itu nanti 300 kilo per hektar, ureanya 200 kilo. Oh gitu. Demikian juga di padi bervariasi sesuai daerahnya. Tapi rata-rata perbandingannya ya mendekati 2:3 juga. Oke. Ya. Problemnya adalah ini ada rekomendasi, ya, ada rekomendasi, tetapi masuk ke industri, saya lihat rencana produksinya berbeda. Berbeda seperti apa tuh Pak? Harusnya yang diproduksi itu NPK-nya lebih banyak. Ya. Nah, ini rencana produksinya ureanya lebih banyak. Berarti gini Pak, dari 9 komoditi tersebut, dari yang sudah disebutkan tadi, apakah memang semuanya cocok pakai urea? Kan ada gabungan, ada urea, ada NPK. Itu gabungan. Berarti tidak oke, digabung antara NPK dan urea itu. Jadi maksud saya semua komoditas itu punya gabungan. Di dalam gabungan itu rekomendasinya NPK-nya itu lebih banyak dari ureanya. Oke. Tetapi penyediaannya nanti itu ureanya lebih banyak daripada NPK. Ini akan jadi problem. Menjadi problem ya. Karena tidak semua bisa dilakukan seperti itu ya. Mix NPK-nya jauh lebih banyak daripada urea. Ya, semuanya harus mix. Jadi maksudnya semuanya harus mix ya. Tanaman itu butuh urea dan butuh NPK. Tetapi dalam kondisi sekarang jumlah NPK-nya itu harusnya lebih tinggi dari urea. Ya, katakanlah NPK-nya 3 bagian, ureanya 2 bagian. Benar. Tetapi saya melihat rencana produksi dari Pupuk Indonesia itu ureanya lebih banyak dari NPK. Ini problem yang menurut saya sangat serius. Benar. Nah, mumpung belum puncak musim tanam, kami menghimbau tolong disinkronkan antara rekomendasi pemupukan dengan actual alokasi pupuk subsidi. Kalau di lapangan sendiri Pak, yang Bapak pernah hadapin, keluhan dari para petani itu seperti apa sih yang paling banyak yang dirasakan oleh para petani Indonesia? Susah dapat pupuk subsidi. dengan apa keluhan petani? Susah dapat pupuk subsidi. Ya begitu. Jadi ya itu. Pendistribusiannya juga sebenarnya sudah rata atau seperti apa sih Pak? Ya teorinya sudah rata. Teorinya. Kalau bilang dari planning, dari teori sudah rata. Tapi ketika musim tanam tiba, pupuk susah itu udah aksioma. Yes. Ya. Kami butuh pupuk, pupuknya nggak ada. Yes. Itu kenapa bisa begitu? Padahal ada, tapi kok nggak ada? Ya. Kira-kira seperti apa? Ya itulah masalah yang harus kita ini kan bersama. Oke. Baik, kita akan melihat informasi berikutnya nih, Pak Sadar dan juga Boy. Kita akan melihat ke Kalimantan Tengah. Di sana petaninya penyaluran subsidi untuk para tani menggunakan digital nih Pak di sana. Metode dengan digital. aplikasi Tipubers, hanya dengan menunjukkan KTP dan juga kartu tani. Seperti apa informasinya? Informasi kali ini akan disampaikan oleh Stefan Aji yang akan melaporkan dari Kalimantan Tengah. Silakan Stefan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Boy dan juga Happy. Selamat pagi, salam dari Kalimantan Tengah. Untuk kuota pupuk subsidi di Kalimantan Tengah sendiri, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 734 tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Di tahun anggaran 2023 ini untuk jenis pupuk urea 46.050 ton, NPK 2.747 ton, dan NPK formula khusus 407 ton. Sedangkan untuk harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di tahun anggaran 2023 ini, pupuk urea Rp2.250.000 per kilogram, pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, dan pupuk NPK untuk kakao Rp3.300 per kilogramnya. Dan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2021, Permentan 10 tahun 2022,
terkait perubahan kebijakan pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar. Dan terkait pupuk subsidi untuk para petani di Kalimantan Tengah sendiri ini, kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Haja Sunarti, terkait hal tersebut. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Iya, untuk terkait di Kalimantan Tengah sendiri, berapa jumlah petani yang terdata dan apakah ada kendala untuk penyaluran subsidi pupuk sendiri, Ibu? Untuk jumlah petani Kalimantan Tengah yang sudah masuk dengan alokasi itu 65.198. Nah, sebenarnya jumlah petani di Kalimantan Tengah itu lebih. Kendalanya yaitu belum terupdate-nya data Simluhtan yang ada, sehingga dalam input alokasi ini terkendala di situ. Dan harapan kami nanti dari pihak-pihak terkait untuk segera update data Simluhtan ini. Ya, baik, terkait juga dengan subsidi pupuk ini, Bu, kita juga dikenakan juga ada program food estate. Apakah subsidi ini juga diperuntukkan untuk program food estate sendiri? Untuk program food estate, untuk pupuknya aman karena untuk food estate ini bukan pupuk subsidi, dan dari pemerintah pusat juga masih menganggarkan untuk kegiatan food estate ini. Iya, baik. Dengan dibatasinya komoditas peruntukan pupuk subsidi, maka untuk memenuhi kebutuhan dan juga kekurangan dalam penggunaan pupuk, terutama untuk tanaman pemerintah, menyediakan pupuk non-subsidi yang kini dijual bebas di pasaran, juga menyarankan untuk penggunaan pupuk organik. Untuk mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ini diberikan bagi para petani yang mempunyai kartu tani. Penebusan dengan kartu tani ini bagi petani yang belum memiliki kartu tani bisa menebusnya melalui aplikasi T-Pubers hanya dengan menunjukkan KTP dan juga identitas. Untuk data petani masih terkendala, antara lain belum terupdate dan juga menyebabkan ketidaksinkronan data petani dengan data kependudukan. Demikian dari Kalimantan Tengah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Stefan Aji untuk informasinya. Yes. Ternyata di sana juga sudah go digital ya. Yes, luar biasa. Baik, selamat beraktivitas kembali untuk Stefan. Selamat bertugas kembali. Yes. Nah, kalau kita lihat di sana udah pakai digital nih, Pak. Apakah akan di digital semua di Indonesia untuk para tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mungkin agar penyalurannya juga merata gitu? Digitalisasi sudah dilakukan seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia awalnya itu kan pakai kartu tani. Itu kan udah bentuk digital. Terus juga RDKK, rencana dasar kebutuhan ini ya. Itu sekarang sudah pakai ERDKK. Jadi ya, sudah digital. Udah elektronik ya depannya ada E. Cuma sekarang kan petani sedemikian banyak. Yes. Sistem juga di dalam penyaluran yang tidak memiliki kartu tani pun asal tercantum di dalam ERDKK itu dapat menebus pupuk subsidi. Jadi menurut saya sih sudah fleksibel ya. Cuma masalahnya barangnya ada nggak? Oh gitu. Sistemnya fleksibel, kita bisa tebus barangnya ada nggak? Iya. Tapi saat ini memang apakah dengan digital tersebut sudah sangat membantu para petani di Indonesia, Pak? Di satu sisi membantu pemberi subsidi lebih ini. Tapi untuk petani sendiri terus terang aja itu bukannya membantu. Jadi digitalisasi buat petani malah beban. Jadi yang tadinya ya petani Pak ngisi RDKK datang mau pupuk ya udah, sekarang harus ada pakai kartu tani. Ya kalau petani-petani yang di Jawa agak utara, kalau yang di pelosok, kartu taninya di mana ya? Kadang diselipin di kopiah terus langsung jatuh. Oke. Harapannya Pak sekarang memberikan pesan-pesan untuk petani di seluruh Indonesia. Bagaimana petani Indonesia saat ini yang memang kesulitan dalam subsidi itu berikan semangat Pak. Pesan-pesan petani seluruh Indonesia seperti apa? Oke. Pada sahabat tani, sedulur-sedulur tani seluruh Indonesia.
Sekarang ini pemerintah sudah memberikan fokus pengelolaan pupuk dan subsidi pupuk lebih banyak. Jadi tidak lagi kekurangan harusnya. Mari kita bersama-sama saling membantu. Kalau ada ketentuan harus pakai RDKK, isilah RDKK dengan benar. Buat mereka yang belum punya kartu tani, ya silakan isi kartu tani. Kita kawal sama-sama produksi pangan kita. Jangan sampai produksi pangan kita malah jadi menurun. Tahun ini diramalkan akan terjadi kekeringan panjang, El Nino. Kita harus siap-siap. Ya. Dan juga mengenai penggunaan pupuknya, tolong kerjasama antar kelompok dengan para penyuluh, karena sistem pemberian pupuknya menjadi berbeda. Ya. Semangat! Salam Tani Makmur. Salam Tani Makmur. Ya, ini semangat dari pagi. Iya. Oke. Untuk ini kita semua punya semangat yang luar biasa ya, punya semangat yang luar biasa untuk merubah Indonesia semakin maju. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Ini satu lagi pertanyaan ya, mengenai pertanian milenial saat ini, pertanian milenial. Pertanyaan yang sangat menarik. Petani kita, khususnya petani pangan, rata-rata umurnya udah di atas 50 tahun. 50 tahun. Ya. Ini sudah terjadi tidak hanya di Indonesia. Di negara-negara lain pun seperti itu. Di Korea, di Jepang, di Cina. Mereka punya program. Ya, kita juga punya program petani milenial. Tapi harus kita tingkatkan. Ya, artinya jadi, modernisasi. Bagaimana membuat bertani itu menguntungkan, bisa hidup layak, syukur-syukur kaya. Yes. Ya. Kalau sekarang dengan kondisi sekarang, tanam padi itu sengsara. Jadi tanam padi sengsara karena harganya itu ya, panen pasti jatuh, raya pasti jatuh, biaya produksi itu sama harga jualnya udah nggak nutut lah. Jadi kalau mau, tapi ya kembali lagi ya, milenial ini ada 1, 2, 3 yang berkembang dan bagus sekali. Yes. Ya, ada yang tapi kebanyakan di horti. Bukan di pangan. Yes. Ada yang bertani jeruk, bertani pisang, yes. Tapi yang muda-muda ini untuk bertani padi masih sedikit. Yes. Ya, pangan ya, jagung masih udah ada. Jadi terima kasih. Memang harusnya itu ya, kita membuat program petani milenial. Ya. Kalau di Korea itu disiapkan anggarannya. Yes. Anggaran disiapkan, lahan disiapkan, siapa yang mau bertani dikasih modal, dikasih lahan. Iya, benar. Baik. Ini seru sekali ya, Happy ya. Seru banget. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan ketemu mungkin dengan Pak Sadar di episode-episode berikutnya, boleh ya Pak? Terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini. Ya, yang pastinya. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya tetap di Jendela Negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Pemirsa, tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang pupuk bersubsidi. Kali ini kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang akan dilaporkan oleh Boy. Gimana Boy? Sudah siap di sana? Ya, sudah siap dong. Yang pastinya para petani juga butuh ya informasi tentang cuaca nih. Betul sekali. Happy. Di Jakarta hari ini cerah, apakah hari ini akan cerah seharian? Ya kalau kemarin ya beberapa hari yang lalu cuaca di Jakarta sudah mendingan ya, sudah cerah ya. Sudah cerah. Benar. Hari ini akan cerah atau
nanti sore akan hujan? Silakan. Yes, untuk semua pemirsa dimanapun berada, yang tentunya pasti hari ini kita akan menyimak perakiraan cuaca berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tentunya juga kita akan menyimak dari pulau-pulau di Indonesia dan kota-kota besarnya. Untuk itu kita langsung akan menyimak di tanggal 7 Maret 2023. Saat ini kita langsung ke Pulau Sumatera dari Banda Aceh sampai dengan Bandar Lampung. Saat ini yang terpantau hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi ada Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung. Kemudian dari wilayah-wilayah selain tersebut cerah-cerah berawan. Untuk Pulau Sumatera, kalau kita menyimak saat ini termonitor masih banyak dengan curah hujan yang cukup tinggi. Harap berhati-hati ya, dan tetap waspada, aktivitas mungkin harus tetap berjalan di wilayah Pulau Sumatera. Kita masuk ke Pulau Jawa. Saat ini kita menyimak juga kalau di Pulau Jawa kemarin-kemarin masih ada nih yang hujan. Untuk hari ini kita menyimak Jakarta, Serang, Bandung dengan curah hujan yang sedikit, Mataram, Kupang, hampir rata-rata Pulau Jawa diprediksikan perakiraan cuacanya hujan saat ini. Hanya beberapa wilayah saja yang cerah dan cerah berawan. Tetap harus berhati-hati juga nih untuk wilayah Pulau Jawa agar aktivitasnya yang padat makin lancar ya aktivitasnya. Kemudian kita masuk perakiraan cuaca di Kalimantan. Di Kalimantan yang terpantau hujan saat ini ada 3 wilayah, yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin. Tarakan, Samarinda saat ini berawan. Nah, ternyata di Kalimantan juga masih ada wilayah-wilayah yang curah hujannya cukup tinggi ya. Karena kalau perakiraan cuaca berdasarkan BMKG beberapa waktu yang lalu 2023 Indonesia akan menghadapi kemarau yang cukup panjang. Tapi kalau kita melihat beberapa wilayah dan pulau-pulau di Indonesia masih banyak curah hujan yang cukup tinggi. Kita masuk ke Pulau Sulawesi. Nah, apakah di Pulau Sulawesi ini akan masih banyak yang curah hujannya cukup tinggi? Dan ternyata ada satu wilayah di Sulawesi yaitu Kendari yang curah hujannya cukup tinggi saat ini. Wilayah-wilayah yang lainnya Makassar, Mamuju, Gorontalo, Manado saat ini cerah-cerah berawan. Kemudian kita masuk ke timur Pulau Indonesia. Di timur Pulau Indonesia saat ini, wow, curah hujannya cukup tinggi. Semua wilayah timur saat ini hujan. Jayapura, Manokwari, Ambon, Ternate, curah hujannya cukup tinggi dengan suhu rata-rata 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Baik, untuk semua pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwasanya memang saat ini curah hujan cukup tinggi di wilayah-wilayah Indonesia. Harap tetap berhati-hati, waspada dalam perjalanan semoga aktivitas semakin lancar. Kita kembali lagi ke Happy. Baik, terima kasih Boy untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Semoga dapat membantu Anda yang ingin beraktivitas di hari ini. Iya. Benar sekali. Iya. Dan selanjutnya kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Betul. Pastinya dalam ragam berikut ini. Iya Boy, saya mau nanya nih, Boy ini suka denger musik gak sih? Suka banget. Masih suka denger kaset pita? Itu sudah nggak zaman lagi ya? Di era digital saat ini. Era digital, sekarang semua yang berbayar ya mungkin ya. Tapi jangan salah, di Sumatera Selatan ini ternyata masih ada loh yang mengoleksi bahkan kaset pita. Wow. Ini harta karun ya. Harta karun. Ya. Di era digital saat ini masih ada kaset pita. Yuk kita simak informasinya berikut ini. Kaset pita telah bertransformasi menjadi barang langka. Apalagi digitalisasi yang mempermudah kita dalam mengakses berbagai hal, khususnya musik. Di tengah digitalisasi ini, masih ada penikmat setia kaset pita hingga menjadi kolektor. Seperti Dedi yang telah mengkoleksi kaset pita sejak tahun 2009 hingga sekarang. Bahkan, tidak hanya kaset pita, Dedi juga mengkoleksi piringan hitam dan radio lama. Ia mengaku awalnya hanya sebatas hobi, namun sekarang
mengkoleksi kaset pita menjadi misi utama dalam mencegah kaset-kaset ini dari kepunahan. Ya, awalnya memang dari hobi ya, kumpulin kaset-kaset ini. Karena udah terlalu banyak, ya dibuat toko jadi gini, tempatnya nggak muat lagi di dalam rumah. Misi utamanya menyelamatkan barang-barang rilisan fisik ini dari kepunahan. Dari tahun 70 ada. Tahun 70 ya? Sampai tahun 2003 kan masih diproduksi kaset kan, tapi nggak banyak emang kan. Selagi masih ada kaset-kaset ini yang saya jumpai di Loakan, Pasar Loak, saya selamatkan. Kebanyakan di Pasar Loak, dari luar kota juga banyak, bahkan dari Malaysia pun pernah ke sini. Dedi mengkoleksi beberapa genre musik yang didominasi tahun 70-an. Di tahun 2017, ia mulai menjual koleksi kaset pita yang ia miliki agar masyarakat ingat bahwa kaset pernah dan masih eksis hingga saat ini. Bahkan pembeli yang berdatangan didominasi oleh kalangan mahasiswa. Kan lagi cari kaset lama, kaset The Beatles. Karena untuk musiknya tuh kayak ada ciri khas tersendiri, Kak. Kayak dari drum, seluruh musiknya tuh ada tune lama tuh suka klasik. Jadi yang berbeda gitu ya. Untuk koleksinya cukup lengkap di sini, mulai dari lagu barat, lagu Indonesia, segala macam ada semua di sini. Sebagai penikmat musik klasik, Ezara sering membeli kaset pita di toko ini karena koleksinya yang cukup lengkap, mulai dari musik lokal hingga mancanegara. Tim Liputan TVRI melaporkan. Oh, kaset pita. Saya sebenarnya masih ya nyimpen di rumah. Ada. Cuman udah nggak punya radionya untuk motor ini. Yes. Itu. Happy, dari Palembang kita beralih ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ini kamu tahu nggak Kerajaan Kuning? Istana Kuning ya? Istana Kuning. Iya, Istana Kuning yang menyimpan sejarah tentang Kerajaan Kutaringin ya? Iya, sebenarnya. Di Istana Kuning ini ternyata wisatawannya dimanjakan dengan benda-benda bersejarah seperti ada foto pangeran dan lain sebagainya. Untuk informasi lengkapnya kita simak informasi berikut ini. Istana Kuning berlokasi di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bangunan yang identik dengan fisik dari kayu ulin ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutaringin. Berdiri megah di tengah Kota Pangkalan Bun, Istana Kuning menyimpan berbagai cerita sejarah Kerajaan Kutaringin. Istana ini didirikan Pangeran ke-9 dari Kerajaan Kutaringin yang saat itu menjabat pada tahun 1811 sampai 1841. Bangunan ini merupakan perpaduan berbagai kebudayaan seperti Melayu, Cina, dan Dayak. Keberadaan Istana Kuning menjadi penanda kepindahan ibu kota pemerintahan Kutaringin dari Kota Waringin Lama ke Pangkalan Bun. Bahkan kerajaan ini menjadi salah satu bukti kerajaan Islam dan satu-satunya kerajaan yang berdiri di Kalimantan Tengah. Di tahun 1986, Istana Kuning sempat terbakar. Seluruh bangunan hampir ludes terbakar api. Lalu di tahun 2000, Istana Kuning kembali dilakukan pemugaran dengan dibangunnya kembali sesuai dengan bangunan awal. Kini, Istana Kuning menjadi jujukan wisata dan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 1986, istana terbakar. Dibangun kembali 2001. Alhamdulillah sudah jadi selesai semua. Pengunjungnya sangat luar biasa. Dari mana aja itu Pak? Itu dari mungkin dalam kota, luar kota, mancanegara. Yang asli itu tambak.
Itu tombak asli yang besar ini pupuk. Tombak ya Pak? Ya, tombak. Terus gung. Yang hitam itu asli sama baju apa tuh? Anti peluru, anti besi. Ya, baju besi. Di Istana Kuning ini, wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai benda sejarah Kerajaan Kutaringin, seperti halnya lukisan wajah pangeran hingga penampakan baju besi. Dari Kota Waringin Barat, Ardiah dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Nah, Istana Kuning. Bagi pemirsa yang suka akan sejarah boleh ya datang ke sana. Benar Nanti kapan-kapan sekali, kita ya. ke sana kayaknya seru untuk Benar. wisata ke masa lalu. Gitu. Ya, wisata sejarah. Sejarah pastinya. Nah pemirsa, di 2020 saat COVID-19 melanda Indonesia, semua aspek terdampak ya Boy ya. Termasuk juga pelaku industri kecil menengah. Benar. Tapi di Bali untuk meningkatkan perekonomian yang sempat terpuruk saat itu, di sana diadakan pameran IKM Bali Bangkit. Wow. Gitu. Di sana sudah berjalan 3 tahun yang diinisiasi oleh Dekrasanda Provinsi Bali. Seperti apa informasinya? Ini dia informasinya. Pameran IKM Bali Bangkit yang diinisiasi oleh Dekranasda Provinsi Bali sejak tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Pulau Bali, memberikan angin segar bagi para pelaku industri kecil menengah yang ada di tengah keterpurukan ekonomi. Seiring berjalannya waktu dan pandemi COVID-19 mulai terkendali, perekonomian masyarakat mulai pulih. Melalui pameran IKM Bali Bangkit, menjadi wadah bagi para pelaku IKM yang ada di Bali untuk lebih meningkatkan produksi dan potensinya. Tampilan pameran IKM Bali Bangkit yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun semakin rapi dan optimal untuk menggarap pasar lokal maupun pasar nasional. Karena pameran ini dinilai positif dalam membantu pelaku IKM. Berdasarkan data dari Dekranasda Provinsi Bali, omset penjualan pada IKM Bali Bangkit tahun 2021 hingga 2022 tercatat mencapai 51 miliar rupiah. Salah satu pelaku IKM asal Gianyar yang memproduksi kerajinan logam mengaku, pameran ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri kecil menengah yang selama pandemi mengalami keterpurukan. Dari kita masuk di sini sangat terbantu, sangat melebar, udah mulai meluas dari tahap lokal jadi nasional sampai sekarang dipromosikan sampai internasional. Berarti ada sedikit peningkatan Pak? Sangat-sangat. Tidak sedikit lagi, sangat-sangat termotivasi, sangat-sangat terangkat gitu. Depannya kita sebagai pelaku IKM udah mulai bagus dan biar bagus lagi dan tetap semangat untuk menjalankan kegiatan dan produksinya kita, promosinya kita jangan sampai turun lagi. IKM yang dapat mengikuti pameran ini dikurasi dengan selektif. Hanya produk asli Bali yang diproduksi di Bali dan oleh pengrajin Bali yang dapat mengikuti pameran. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya produk asli pengrajin di Pulau Bali justru diproduksi di luar Bali. Berdasarkan hasil survei salah satu universitas di Bali menyatakan, produk endek Bali hanya 13% yang diproduksi di Bali dan 87% lainnya diproduksi di luar Bali. Produk-produk yang ditampilkan dalam pameran ini sangat beragam, mulai dari kerajinan tenun tradisional Bali, kerajinan logam, hingga kerajinan unik lainnya. Para pelaku IKM berharap pameran ini akan terus berlanjut, karena selain dapat mempromosikan produk-produk lokal, juga dapat menjaga dan melestarikan warisan budaya Bali. Yes. Bali Bangkit. Sudah bangkit ya. Benar memang sekarang sekali. ini perekonomian juga sudah mulai bangkit kembali bangkit kembali setelah
sekali. Kemarin kita sempat terpuruk. Benar sekali, pasca COVID-19 dan pastinya harapan kita Indonesia bisa bangkit lagi seperti pameran yang ada di IKM Bali. Bali Bangkit tadi ya. Kalau di Bali ada IKM, kalau IKM di Bali Bangkit. IKM Bali Bangkit, kalau di Kalimantan ada IKN loh. Oh iya, itu nanti ya, belum sekarang. Sebentar lagi nih kayaknya kita punya ibu kota baru. Iya, betul sekali. Semoga di wilayah-wilayah daerah lain di Indonesia juga ada ya, seperti IKM Bali Bangkit ini. Benar untuk sekali. meningkatkan perekonomian IKM-IKM yang ada. Iya, Indonesia bangkit. Dan akhirnya informasi dari Bali itu adalah akhir dari rangkaian acara Jendela Negeri pada pagi hari ini. Saya Boy Sani Tamrin. Dan saya Happy Andrian beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus Jendela Negeri setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI, menjaga negeri, menyuarakan publik. Selamat pagi dan sampai jumpa.